Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anjarsari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 2 Grati Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai penuntun. Yang kedua, kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Yang ketiga, pendidikan harus berpihak pada murid. Yang keempat, guru diibaratkan sebagai seorang petani. Yang kelima, pendidikan yang menumbuhkan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan bukanlah tabula rasa. Pendidikan adalah penuntun. Pendidikan memiliki peran untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Salah satu kodrat anak adalah bermain. Pembelajaran bisa diintegrasikan dengan permainan dengan cara memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Misalnya, memperkenalkan budaya lokal melalui permainan daerah, menggunakan games edukatif dalam proses pembelajaran, menggunakan games yang berbasis teknologi, dan lain sebagainya. Ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Kita sering mendengar istilah pendidikan yang menghamba pada anak. Apa artinya? Dalam proses pendidikan, murid adalah subjek utamanya, sehingga pendidikan harus menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi seorang pembelajar sejati. Hal ini selaras dengan konsep pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, guru diibaratkan seorang petani. Petani memiliki tugas untuk merawat sesuai kebutuhan dari tanamannya agar tanaman tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Selanjutnya adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Sebagai seorang pendidik, maka sudah seharusnya senantiasa memberikan teladan yang baik bagi murid. Jika pendidikan ini bisa dilakukan secara holistik dan seimbang, maka menurut Ki Hajar Dewantara akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Yang terakhir, pendidikan bukan tabula rasa. Pendidikan bertujuan untuk menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Bagaimana caranya? Yang pertama, pada anak usia dini bisa difokuskan untuk eksplorasi pengalaman. Pada usia anak-anak difokuskan untuk mengenal dan menguasai teks. Pada tahap selanjutnya bisa difokuskan untuk memperdalam dan memperluas konteks, hingga yang terakhir anak bisa dituntun untuk melakukan orientasi pilihan atau passion. Apa urgensi kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pembelajaran belum berdasarkan keberagaman murid, sehingga murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk mengembangkan potensinya. Padahal, tugas guru sudah seharusnya menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pembelajaran yang masih berorientasi pada hasil, sehingga banyak guru yang hanya fokus pada peningkatan nilai murid, bukan pada pengembangan proses belajar murid. Hal ini tentunya akan melemahkan ketertarikan dan motivasi belajar murid, karena yang menjadi fokus hanya pada kecerdasan konseptual. Padahal sejatinya anak memiliki kemampuan yang beragam. Lalu, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid? Agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, SMPN 2 Grati telah menerapkan berbagai kegiatan yang berupaya untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antaranya, membangun budi pekerti melalui pembiasaan di sekolah, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, kegiatan keagamaan, dan pembiasaan 5S. Ketika bertemu, harus senyum, salam, sapa, dan sopan serta santun. Yang kedua, kegiatan yang mengembangkan potensi murid, seperti mengadakan pentas seni sebagai wadah untuk mengekspresikan diri, kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan bakat dan minat murid, serta mengadakan berbagai perlombaan antar kelas. Ketiga, pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keberagaman murid,
pengembangan murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, penggunaan media sosial yang masif menjadikan murid lebih nyaman berinteraksi melalui dunia maya, sehingga terkadang lebih mudah terpengaruh pada hal-hal yang viral, namun belum tentu baik. Yang kedua, masih banyak murid yang belum optimal dalam melaksanakan program-program yang diselenggarakan oleh sekolah. Selain itu, belum seluruh guru dapat memahami dan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada zaman teknologi ini, guru juga harus bersiap diri belajar teknologi agar dapat memfasilitasi murid sesuai dengan zaman. Tantangan tersebut harusnya dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai alternatif dalam penyelesaian tantangan tersebut. Yang pertama, guru harus aktif untuk mengembangkan diri, baik dalam mengembangkan kemampuan pola kelas, implementasi model pembelajaran yang relevan, serta peningkatan keterampilan literasi digital. Yang kedua, guru harus siap sebagai seorang teladan, sebagai seorang fasilitator, dan sebagai seorang motivator bagi murid. Sekian pemaparan dari saya melalui video ini, semoga memberikan manfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.